Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 5, subtema 2. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Materi pembelajarannya antara lain, Sultan Hasanuddin, cara menghargai jasa para pahlawan, raja pada masa kerajaan Islam, arti, simbol, dan makna sila kelima, cara membuat loop sederhana, Sultan Agung. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu melalui bacaan berikut ini yang berjudul Sultan Hasanuddin. Cara menghargai jasa para pahlawan. 1. Dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. 2. Mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. 3. Membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. 4. Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. 5. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan. 6. Pada waktu upacara mengikuti dengan khidmat. 7. Ikut mendoakan arwah para pahlawan. Raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh yang merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Lalu ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Ayo kita cari tahu melalui teks berikut ini yang berjudul Gusnadi Wiyoga, Prestasi di Tengah Keterbatasan. Sekarang, kerjakan tugas halaman 62. Tulis di buku tulismu dengan jelas dan rapi, setelah itu difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Soalnya, berdasarkan teks tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa prestasi Gusnadi Wiyoga? 2. Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? 3. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. 4. Apakah sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Arti, simbol, dan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Arti dari simbol sila kelima Pancasila yaitu padi menggambarkan kebutuhan pangan atau makanan, dan kapas menggambarkan kebutuhan sandang atau pakaian. Kedua hal ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hubungan simbol dengan maknanya adalah kita harus selalu berperilaku adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Maknanya, adil bukan harus sama. Mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa yang lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa yang lain. Cara membuat loop sederhana. Alat dan bahannya. 1. Kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. 2. Air. 3. Kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerjanya. 1. Isi kantong plastik dengan air. 2. Ikat kantong plastik. 3. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. 4. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat pada plastik. 5. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Yang keenam, bandingkan hasilnya. Kesimpulan percobaan loop sederhana tadi,
adalah yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Perbedaannya adalah tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang terlihat dari plastik lebih besar dan lebih jelas. Yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Perbedaan itu bisa terjadi karena salah satu sifat cahaya adalah dibiaskan apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, seperti udara, ke zat yang lebih rapat, seperti air. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Kesimpulannya, dari hasil percobaan, membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup membuktikan adanya pembiasan cahaya. Perhatikan nilai-nilai Sultan Mataram berikut ini. Ayo dibaca teksnya yang berjudul Sultan Agung Sultan Besar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.